Oke, halo teman-teman, kembali lagi dalam DBS Review Agustus 23 tahun 2023. Hari ini kita akan membahas tentang Comforter. Oke, kita awali dengan pengertian bird's eye view atau konsep besar dari Comforter. Comforter itu artinya penghibur. Dan kalau itu artinya penghibur itu hanya dibutuhkan oleh orang yang sedang sedih. Artinya hanya karena dalam kondisi sedihlah comfort itu diberikan, atau si comforter, si penghibur yang akan memberikan comfort bagi yang dalam kondisi sedih. Itu adalah bird's eye view. Itulah pandangan luas. Artinya ketika kita ingin membahas comforter, kita harus situasikan kondisinya dalam kondisi ada yang bersedih. Oke. Kita lihat dalam cerita murid-murid bahwa murid-murid di Yohanes 14 kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bilang ke mereka bahwa Tuhan Yesus akan pergi. Dan Tuhan Yesus yang sudah bilang dia akan pergi, dia tahu bahwa murid-murid akan sedih. Sehingga Tuhan Yesus janjikan di Yohanes 14 bahwa ayat 16 dia akan memberikan another comforter. Karena di 14:1 udah bilang, saya akan pergi. Dan di 16 Tuhan ulang lagi, saya tahu kamu bakal sedih ketika saya nggak ada. Sehingga saya akan bilang, He shall give you another comforter. Ini disebabkan kondisi murid-murid yang sedih. Seandainya gurunya akan pergi, Tuhan Yesus mengetahui bahwa akan ada potensi untuk murid-muridnya bersedih, sehingga Tuhan Yesus akan janjikan akan ada penghibur yang lain. Artinya kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid, mereka tidak sedih. Kenapa mereka tidak sedih? Karena Tuhan Yesus adalah penghiburnya. Dan yang bikin sedih sekarang, walaupun ada Tuhan Yesus yang adalah penghibur, murid-murid sedih. Loh, kok bisa penghibur yang sekarang ada di samping murid-murid malah membuat murid-murid sedih? Ternyata yang membuat murid-murid sedih bukan karena Tuhan Yesusnya sekarang ada, tapi yang membuat sedih karena nanti murid-murid tahu Tuhan Yesus akan pergi. Jadi dalam kondisi pergi, mereka tidak ada penghibur. Artinya dalam kondisi ada Tuhan Yesus, mereka ada penghibur. Artinya Tuhan Yesuslah penghiburnya. Tapi kenapa sedih sekarang? Bukan karena Tuhan Yesus nggak ada sekarang, tapi karena mereka mesedihkan yang nanti penghiburnya, yaitu Tuhan Yesus, akan pergi. Oke, ini masih dalam konsep the bird's eye view. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke poin intinya ya. Poin intinya adalah karena kepergian Tuhan Yesus membuat murid-murid akan sedih, dan
nggak ada penghibur seolah-olah, makanya Tuhan Yesus akan bilang, saya akan janjikan penghibur. Itu buktinya bahwa Tuhan Yesuslah penghiburnya. Artinya solusinya untuk murid-murid tidak bersedih adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus akan pergi. Apakah Tuhan Yesus yang adalah penghibur tidak boleh pergi untuk membuat murid-murid tidak bersedih? Karena kita mengerti bahwa ketidakhadiran Tuhan Yesus atau ketidakhadiran penghibur yang adalah Tuhan Yesus, kondisinya akan tidak terhibur, yaitu sedih. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang dia harus pergi. Dan Tuhan Yesus ketika bilang dia pergi, dia nggak asbun. Dia akan pergi. Tapi dia penghibur. Gimana dia bisa bilang akan ada penghibur kalau dialah penghibur yang akan pergi meninggalkan murid-murid? Tapi Tuhan Yesus bilang, saya akan berikan penghibur, yaitu saya sendiri, dan saya akan pergi. Tapi Tuhan Yesus tetap tidak asbun. Bagaimana mengharmonisasikan ini semua? Bagaimana saya bisa tanpa penghibur itu saya tetap terhibur walaupun penghibur nggak di sini? Bagaimana caranya dia pergi tapi dia tidak pergi? Bagaimana walaupun dia pergi, walaupun Tuhan Yesus pergi, walaupun penghibur pergi, dia tidak pergi? Tuhan Yesus tidak pergi, penghibur tidak pergi, karena Tuhan Yesus janjikan, saya pergi dan saya akan berikan penghibur. Dan tidak ada oknum lain selain Tuhan Yesus, karena kepergian Tuhan Yesus yang membuat murid-murid sedih. Artinya solusinya cuma Tuhan Yesus nggak boleh pergi, tapi dia harus pergi karena dialah penghibur. Satu-satunya kesimpulan yang kita bisa dapatkan adalah Tuhan Yesus yang akan pergi, dia tidak pergi. Loh, dia pergi? Iya betul, tapi dia ada penghibur, tapi dia harus berikan penghibur. Dia tidak pergi. Loh, tapi dia pergi, tapi harus berikan penghibur, dan penghibur itu adalah dia. Dia tidak boleh pergi. Loh, dia pergi. Kita akan ulang-ulang ini terus dan tidak akan pernah berakhir. Solusinya apa guys? Kalau ini akan muter-muter terus. Dia pergi, dia tidak pergi, walaupun dia pergi, dia tidak boleh pergi. Apa solusinya? Jesus Christ has two personalities. Take it or leave it. It is the truth. Bahasa Indonesianya, nanti Tante Mari nanya lagi. Bahasa Indonesia begini, Tuhan Yesus memiliki dua personalities. Kenapa? Karena kita gak akan bisa biarkan Tuhan Yesus itu berbohong atau asbun. Dia harus pergi. Oke, artinya gak ada penghibur. Tapi Tuhan Yesus bilang, dia yang adalah sebagai si penghibur akan memberikan penghiburan buat murid-murid. Tapi kamu kan pergi. Iya, saya pergi. Kamu kan apa? Kamu penghibur. Kamu kan pergi, berarti gak ada penghibur. Iya, tapi saya janjikan gak akan ada penghibur. Solusinya Tuhan Yesus ada dua personalities. Yang satu yang akan pergi, dan yang satu yang seakan-akan pergi tapi tidak akan pergi. Cuman rohnya Kristuslah, personality-nya Tuhan Yesus tanpa kemanusiaannya, yang akan membuat saya damai, yang akan membuat saya
peace yang akan membuat saya comfort. Kalau itu oknum selain Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus pergi, Dia tidak boleh pergi karena Dialah satu-satunya penghibur kita. Tuhan Yesus memberkati kita.